Chat, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Milky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Hari ini saya izin untuk melaksanakan kegiatan coaching ya, Bu. Oh iya, Pak. Sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin, bahwasanya hari ini Bapak akan melaksanakan praktik coaching ya, Pak. Saya bertindak sebagai supervisor dan saya akan melihat serta mengamati, juga menilai praktik coaching yang dilakukan hari ini. Insya Allah ya, Pak. Oleh sebab itu, kita melakukan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana alur tirta ini meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu ya, Pak. Iya, Namun, betul. sebelum kita melakukan observasi kegiatan coaching hari ini, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait perencanaan coaching yang akan dilakukan pada hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang nantinya akan Bapak lakukan? Baik, Bu Milky. Kompetensi coaching yang nantinya akan saya lakukan adalah yang pertama kaitan dengan kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua, kaitan dengan kompetensi mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, kompetensi kaitan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada posisi saya sebagai coach ya, nanti. Oh, baik Pak. Berarti kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bapak yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Benar kan, Pak? Iya, benar Bu. Semoga kompetensi yang akan dikembangkan berjalan dengan baik ya, Pak, dan maksimal. Amin. Terima kasih. Semoga bisa terlaksana secara maksimal. Yang kedua, pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu kompetensi mana yang nanti akan lebih aktif dan spesifik untuk dikembangkan. Kompetensi yang menurut saya akan dispesifikkan dan dikembangkan yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua itu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti ada dua kompetensi yang dikembangkan ya, Pak, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang indikator. Indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching kali ini, apa ya, Pak? Indikatornya yang saya ingin kan adalah Koci mampu menemukan penyelesaian dalam membuat solusi tentunya dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci melalui langkah-langkah yang dipahami oleh Koci saya, Bu. Mungkin itu sih indikator saya ini. Oh, jadi indikator Koci mampu menemukan solusi permasalahan yang dihadapi Koci, begitu ya, Pak? Iya, Uh, betul. Mungkin itu Pak, tiga pertanyaan dari saya. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal pada kegiatan coaching dan memberikan manfaat untuk semuanya. Kemudian memberikan pembelajaran yang tersirat dalam percakapan coachingnya. Kalau begitu, sudah bisa mulai ya Pak. Di sini saya sebagai supervisor akan menilai sesuai dengan rubrik. Baik, terima kasih Bu Milky. Sama-sama Pak,
Silakan dimulai saja. Oke, baik. Kita mulai saja. Assalamualaikum, Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Henry. Selamat sore juga. Tumben ini datang sore-sore. Kiranya ada Iya yang nih mau Pak, didiskusikan sepertinya. mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Bapak. Insya Allah enggak waktu luang. Ada permasalahan sini Pak, kaitan dengan anak didik saya nih Pak, siswa saya di kelas. Yang terlihat akhir-akhir ini kurang bersemangat Pak, Oh, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya ini Pak. hmm. Oh, jadi Pak Hendrik datang ke saya memiliki tujuan untuk berdiskusi kaitan Tuh, dengan siswa di kelas Pak Hendrik yang memang tuh. kurang antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Begitu ya? Betul Pak Dian, Oke. betul. Kira-kira harapannya apa sih Pak setelah Pak Hendrik berdiskusi dengan saya? Harapan saya, Pak Dian, saya itu menginginkan siswa saya ini lebih semangat, Pak. Lebih antusias dalam mengikuti pelajaran saya di kelas. Itu sih, Pak, harapan saya. Oke. Luar biasa ya. Artinya kalau saya lihat Pak Hendrik menginginkan pembelajaran jauh lebih aktif melalui proses Betul, pembelajaran yang antusias dari peserta didiknya ya. betul, Pak Oke. Dian, betul. Kalau boleh saya bertanya Pak Hendrik, memang seberapa besar sih permasalahan ini menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya sih, masalah ini lumayan serius sih, Pak, ya, bagi saya. Jadi beban gitu, jadi beban pikiran. Ya, karena sebagian besar siswa ya saya ini terlihat kurang bersemangat Pak dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Hmm, Itu sih Pak. jadi eh, siswa Bapak kurang semangat dalam mengikuti Ya, kurang pembelajaran, betul ya? antusias. Kurang Betul. antusias. Kira-kira menurut Pak Hendrik yang menjadi kendala Bapak itu apa? Ada beberapa faktor sih Pak kalau menurut saya pribadi ya. Ini diantaranya mungkin saya kurang menarik Pak ya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian juga saya menyampaikan materinya mungkin kurang optimal. Kemudian juga faktor lingkungan kelas juga sih, Pak. Berarti Itu sih. setidaknya ada dua ya. Yang pertama, Iya, menurut Bapak bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak kurang menarik. Betul ya? Kemudian yang betul. kedua, faktor lingkungan, berarti lingkungan kelas. Iya, lingkungan kelas juga. Kira-kira Pak kalau boleh bertanya selanjutnya, kaitan dengan resiko yang menurut Bapak berpotensi, itu apa saja sih kalau melakukan kegiatan pembelajaran agar siswa tersebut bisa antusias dalam mengikuti KBM? Eh, Resiko yang terjadi menurut saya ini, Pak, bisa terjadi karena tadi ya, eh, motivasi belajar siswa yang kurang, kemudian siswa juga kurang memahami materi yang disampaikan, siswa kadang juga malas belajar, Pak. Malas-malasan datang ke sekolah. Itu sih, Pak Dian. Oke, jadi menurut Bapak potensi resiko yang akan terjadi kaitan dengan pemahaman materi, kemudian Betul. timbulnya malas siswa untuk bersekolah dan belajar ya Iya, tentunya seperti itu. betul, 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 Pak Dian. Oke. Kemudian apakah ada peluang solusi nggak yang menurut Pak Hendrik yang sekiranya resikonya sangat rendah untuk diterapkan dalam memperbaiki aktivitas pembelajaran? Hasil pemikiran saya tentunya ada sih, Pak ya. Jadi,
mungkin nanti saya akan mencoba menyiapkan perangkat pembelajaran yang baik, kemudian menentukan langkah-langkah pembelajaran yang tepat, kemudian saya juga menggunakan bahan ajar atau materi ajar yang menarik lah Pak. Semisal penggunaan Infokus ya, fasilitas yang ada di sekolah memang sering Pak. Apa tidak sering saya gunakan itu padahal ada fasilitas proyektor tersebut ya. Nanti bisa saja aja eh, menampilkan semacam PPT atau video pembelajaran yang relevan lah Pak gitu. Ya, luar biasa Seperti itu sekali sih ya. Pak dia. Artinya kalau saya simak bahwa eh, solusi yang menurut Bapak beresiko rendah itu cukup banyak yang bisa dilakukan tentunya. Betul ya? Iya, betul betul. Kalau boleh tahu Pak, sekiranya saya atau kita lah, kita gunakan skala 1 sampai dengan 10, menurut Bapak dengan penggunaan media pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan ataupun penerapan pembelajaran yang menurut Bapak berisiko rendah tadi, kira-kira berapa sih nilai resikonya jika kita pakai skala 1 sampai 10? Hmm, kalau dari resiko keadaan kelas saya ya mungkin untuk saat ini masih di skala antara 1 sampai 10, skala 3 lah Pak. Skala 3 lah Pak dia. Gitu Nah, untuk artinya saat ini. berarti menginginkan Pak Hendrik itu menginginkan untuk meningkatkan nilai. Betul, betul sekali. Betul Pak dia. Pak Hendrik, kaitan dengan resiko ya. Resiko yang menurut Ya, Pak Hendrik rendah tersebut, menurut Bapak yakin nggak efektif untuk direalisasikan? saya yakin sih Pak. Insya Allah saya yakin dengan eh, menyiapkan pembelajaran yang baik, penentukan langkah-langkah pembelajaran yang tepat, kemudian penggunaan ya seperti tadi ya. Jadi kita menampilkan media ajar atau bahan ajar yang sekiranya nanti kan menyenangkan, Pak, menarik sehingga siswa saya nanti mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya lebih antusias, lebih semangat, lebih proaktif gitu, Pak, di kelas. Oke, luar biasa, Pak. Artinya kalau saya simak, sebetulnya solusinya sudah muncul dari Bapak sendiri saat ini ya. Iya, Tapi Pak, kalau jadi boleh saya tahu, hasil diskusi ini merasa lebih lega, lebih plong gitu, Pak. Terima iya, kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Dian. oke, sama-sama Pak. Boleh kita lanjutkan ya Pak untuk berdiskusi. Saya masih penasaran juga ini kaitan dengan siapa saja yang nanti akan terlibat untuk memperbaiki pembelajaran agar eh, antusiasme siswa dalam belajar itu bisa meningkat. Insya Allah nanti saya eh, di samping berdiskusi dengan Kepala Satuan Pendidikan terkait perangkat pembelajaran yang akan saya siapkan, tentunya kan ada evaluasi ya dari kepala sekolah dan juga saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya untuk Oke. supaya bisa memberikan masukan yang konstruktif, Pak, untuk perangkat pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas saya. Oke, luar biasa. Artinya kalau bisa saya tangkap bahwa kuncinya di antaranya adalah kolaborasi ya Pak ya. Betul, betul, Pak Dian. Oke. Kira-kira Pak, tahapan rencana pelaksanaannya yang tepat menurut Bapak itu seperti apa sih tahapannya? Saya akan melakukan yang pertama sebelum masuk kelas tuh menyiapkan dulu, Pak. Menyiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, menentukan langkah-langkah pembelajaran yang tepat, kemudian menyediakan bahan ajar atau materi ajar yang lebih menyenangkan supaya peserta didik saya lebih bersemangat, lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan di kelas saya. Mungkin itu sih, Pak Dia.
Oke, saya sangat apresiasi sekali Pak dengan rencana Terima kasih, perencanaan yang terima memang kasih. akan Bapak realisasikan untuk memperbaiki kualitas membangun aktivitas atau antusiasme siswa Bapak dalam belajar. Namun tidak lupa juga bahwa mungkin dalam pembelajaran itu ada keterlibatan orang tua yang harus mengetahui sebagai Betul, Pak, betul. salah satu dukungan lah kepada Betul. sekolah gitu kan ya. Kira-kira nih menurut Pak Hendrik, bagaimana sih cara meyakinkan orang tua siswa agar mungkin rencana pelaksanaan yang akan diterapkan Pak Hendrik itu baik untuk anaknya dititipkan di Iya, sekolah dalam kegiatan pembelajaran. iya, iya. Kebetulan memang di kelas saya juga kan ada semacam komunitas paguyuban ya Pak ya. Jadi artinya ada komunikasi dengan wali siswa terkait dengan kemajuan peserta didik. Artinya ada ruang kolaborasi lah begitu Pak antara guru dengan wali siswa. Mungkin nanti lebih dikomunikasikan lebih intens lagi dengan wali siswa yang tergabung dalam paguyuban. Mungkin begitu sih Pak Dian. Ya, iya luar biasa sekali Pak. Artinya kalau bisa saya simak tadi bahwa kolaborasi itu menjadi kunci utama ya antara Betul, sekolah betul dengan Pak Dian. siswa, kemudian dukungan orang tua terhadap siswa dan sekolah tentunya. Luar biasa. Kira-kira nih, kapan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan, Pak? Hmm, Insya Allah minggu depan lah Pak, karena kan ini sudah memasuki penilaian tengah semester ya, semester ganjil. Insya Allah setelah selesai ini nanti minggu depan lah nanti Pak dilaksanakan. Oke, Alhamdulillah. Artinya tanpa apa namanya, kalau saya simak ya tadi dari obrolan kita, dari permasalahan yang sudah disampaikan sama Pak Hendrik, sampai terakhir tadi kita diskusi, rasanya udah ada solusi ya. Alhamdulillah Pak, saya sudah merasa ada penyelesaian, sudah merasa plong, sudah merasa lega dari masalah yang saya hadapi ini, Pak. Yang tadinya saya gamang, risau gitu, Pak Dian. Oke, Dengan berarti diskusi dengan Bapak, alhamdulillah merasa lega gitu. Ada Alhamdulillah. solusi yang bisa ditemukan gitu dari diskusi ini. Berarti bisa saya simpulkan bahwa solusi permasalahannya sudah diperoleh sama Pak Hendrik ya. Iya, betul betul, Pak. Baik Pak, nih sebelum apa namanya lebih lanjut lagi, kira-kira nih jika rencana yang Bapak laksanakan sesuai harapan, kira-kira bentuk komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Hendrik itu seperti apa dalam mempertahankan antusiasme siswa belajar di sekolah atau di kelas Bapak? Iya, betul, Pak. Bentuk komitmen saya, insya Allah, Pak, saya akan melakukan hal ini yang akan saya lakukan sifatnya kontinu, berkelanjutan. Kemudian juga ada evaluasi juga, Pak, yang secara berjangka gitu untuk anak. Mungkin itu sih, Pak Dian. Oke, artinya ada sistem yang dibuat untuk mengawasi ya Betul, bahwa rencana Pak Hendrik itu bisa konsisten untuk dilakukan. Betul ya, seperti betul, itu. betul, betul, Pak Dian. Ya, Alhamdulillah, artinya tadi saya bertanya bahwa permasalahan apa solusinya dari permasalahan dan diperoleh ya Pak ya. Komitmen Iya. juga, Bapak juga udah bisa berkomitmen harus seperti apa ke depannya. Kira-kira nih Pak, ada lagi nggak yang bisa saya bantu dalam mendiskusikan permasalahan Bapak saat ini? Hmm, Mungkin dari hasil diskusi ini, alhamdulillah sih, Pak, saya sudah menemukan
solusinya, penyelesaiannya dari masalah yang saya hadapi dari perbincangan atau diskusi yang kita laksanakan sore hari ini. Oke. Alhamdulillah saya turut berbahagia Pak. Ada sedikitnya Iya, terima kontribusi kasih. dari saya membantu Bapak kaitan solusi permasalahan yang dialami Bapak saat ini. Tidak lupa Terima juga kasih, mungkin Pak Dian. nanti jika ada kendala lainnya, saya sangat terbuka menerima atau menerima keluhan Bapak untuk kita bisa sama-sama diskusi kembali, Pak. Seperti itu sih. Iya, Pak Dian. Terima kasih untuk waktunya sudah bisa membersamai saya sore hari ini. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak. Berarti kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, izin pamit saya Pak. Karena saya ada Iya, Pak. kegiatan lain yang memang harus dikerjakan Iya, sekarang juga. terima kasih, Pak Dian, sebelumnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Izin warahmatullahi pamit. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Dian dan Pak Henry. Alhamdulillah, sudah Alhamdulillah, Bu. Ibu Lili. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Dian dan Pak Henry. Luar biasa praktik coachingnya hari ini. Saya ingin kembali bertanya kembali nih Pak, tentang indikator yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan dari coaching yang tadi. Saya lihat coachingnya sudah dapat menemukan sendiri kaitan dengan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu sih Bu, yang bisa saya lihat. Oh iya Pak. Hasil dari pengamatan saya tadi dari kegiatan coaching ya Pak, sepertinya sudah memuat alur tirta dan di mana alur tirtanya mulai terlihat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya juga sudah baik. Pertanyaannya juga sudah berbobot. Kira-kira apa lagi ya Pak yang akan dikembangkan? Menurut saya sepertinya sudah disampaikan di awal ya, bahwa indikatornya yaitu mendengarkan secara penuh dan mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi tentunya untuk kedepannya. Mungkin seperti itu sih Bu, yang perlu saya kembangkan untuk ke depan. Oh iya ya Pak. Baik, terima kasih ya Pak Dian dan Pak Hendrik. Ya, eh, atas pencapaiannya sudah terlihat bagus sekali. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri perbincangan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila saya juga belum bisa memberikan supervisi yang lebih baik. Mungkin itu saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lili. Halo Pak Hendrik, hari ini saya izin untuk melaksanakan coaching ya Pak. Halo juga, Ibu Lili. Iya, baik. Betul, sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin ya, bahwasannya hari ini Ibu akan melaksanakan praktik coaching ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian saya bertindak sebagai supervisor atau observer dan saya akan melihat serta mengamati dan menilai praktik coaching yang dilakukan hari ini. Insya Allah ya Bu ya. Ya, dengan menggunakan alur tirta di mana dari alur tirta ini meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu ya, Bu.
Nah, iya, Pak. Ya, namun sebelumnya izin ya, eh, sebelum melakukan observasi kegiatan coaching hari ini, saya izin terlebih dahulu untuk mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait perencanaan coaching yang akan dilakukan pada sore hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu Lilik lakukan? Baik, Pak. Kompetensi coaching yang nantinya akan saya lakukan, yang pertama adalah kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada posisi saya nanti. Baik, Ibu Lilik. Berarti kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Ibu, yang pertama kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya. Begitu, Ibu Lilik ya. Ya, betul, Pak. Ya, semoga kompetensi yang akan dikembangkan berjalan dengan baik dan maksimal ya, Bu ya. Ya, amin. Baik, Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua yang saya ajukan, kompetensi mana nanti yang lebih aktif dan spesifik yang akan Ibu Lili kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, begitu. Berarti ada dua kompetensi yang dikembangkan ya, Bu ya. Yang pertama mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu Lilik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, boleh ya, Bu ya? Ya, indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini apa, Ibu? Indikatornya yang saya inginkan dari coaching yaitu bisa menemukan penyelesaian masalah, Pak, yang dihadapi oleh coaching melalui langkah-langkah yang dipahami oleh coaching saya. Itu Hmm. indikator yang saya maksud, Pak. Jadi seperti itu Ibu ya. Jadi indikatornya Koci mampu menemukan solusi atau penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci itu sendiri. Begitu Bu. Benar, Pak. Terima Baik, kasih. baik. Mungkin itu ya Ibu ya. Hanya 3 pertanyaan yang bisa saya ajukan. Semoga bisa berjalan dengan baik dan maksimal pada kegiatan coaching kali ini. Dan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Kemudian memberikan pembelajaran yang tersirat dalam percakapan coachingnya ya Bu ya. Kalau begitu, sudah bisa kita mulai ya, Bu. Di sini saya sebagai supervisor akan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya, Ibu Lili. Ya, Iya, baik, Pak. silakan Ibu. Oh, iya. Sebentar saya panggil coach saya dulu ya. Halo Pak Dian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini Pak Dian tumbenan ngajakin saya ketemu? Iya, Bu. Ini sebelumnya saya mohon izin waktunya, mudah-mudahan berkenan untuk menyisihkan waktu diskusi dengan saya. Saya ada sedikit hal yang perlu didiskusikan kaitan dengan permasalahan saya di pembelajaran hari ini sih, Bu, sebetulnya. Kelas. Kira-kira permasalahan apa yang akan kita bahas dalam pembicaraan kita kali ini, Pak? Oke, jadi permasalahannya yang terjadi hari ini yaitu kaitan dengan tindakan indisipliner siswa yang berada di kelas kita itu. Kaitan dengan grooming, kaitan dengan rambut yang memang sudah pada panjang untuk siswa pria. Dan saya menemukan juga beberapa siswa yang tidak sepatutnya rambutnya itu diwarnai untuk yang pria. Seperti itu sih, Bu.
Oh, jadi maksudnya Pak Dian memiliki permasalahan dengan indisipliner ya tadi namanya ya. Iya, Jadi siswa ini banyak yang berambut panjang dan juga diwarnai begitu ya rambutnya. Jadi betul Pak sekali. Dian ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Oh, Iya, begitu. Baik, kira-kira harapannya apa ya, Pak, setelah diskusi dengan saya ini? harapan terbesar saya sebetulnya saya bisa menemukan solusi kaitan gimana caranya kita dari sekolah bisa merapikan penampilan siswa kaitan dengan rambut, terutama bagi siswa-siswa yang memang rambutnya sudah pada panjang-panjang tersebut, yang sudah berwarna, kita bisa rapikan, di mana kita rapikan menggunakan alat cukur yang memang kita sudah sediakan, tapi dengan catatan orang tua itu bisa memahami tujuan dan menerima anaknya tersebut kita rapikan dengan tujuan yang terbaik tentunya ini. Seperti itu. Oh, begitu. Harapannya cukup baik ya, Pak ya. Tapi kira-kira seberapa besar permasalahan ini dapat berdampak bagi siswa menurut Bapak? Eh, permasalahan ini menurut saya berdampak sangat besar sih, Bu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa eh, stakeholder kita di sekolah kita adalah perusahaan-perusahaan yang mana menuntut lulusan kita itu memiliki attitude, memiliki penampilan yang sesuai standar industri. Di mana kita tahu bahwa bagian dari rambut juga itu bagian dari penampilan yang memang faktor utama penilaian dari industri. Yang kita tahu juga bahwa syarat siswa sebagai alumni yang memang untuk ikut rekrutmen, ya salah satunya adalah mampu dan bersedia rambutnya itu dalam potongan 3-2-1 seperti itu sih Bu. Jadi sekiranya menurut saya permasalahannya sangat besar kalau misalkan kita biarkan tindakan indisipliner ini di siswa berlarut-larut seperti itu. Oh, jadi memang dampaknya terlihat sangat besar ya, Pak. Ini pada attitude mereka dan juga dampak pada kualitas lulusannya, seperti itu ya. Iya, Eh, jadi yang menjadi kendala menurut Bapak itu dalam hal apa, Pak? oke. Yang menjadi kendala yang pertama adalah gimana sih caranya kita merapihkan rambut siswa secara baik dan diterima oleh orang tua. Yang kedua, kendalanya gimana caranya kita memberikan pemahaman seutuhnya kepada orang tua bahwa fungsi dari merapihkan rambut itu memiliki dampak besar kaitan dengan pembiasaan atau habit siswa tersebut kelak pada saat mereka kerja di industri. Jadi ya menurut saya sih kendalanya itu kaitan dengan memberikan pemahaman secara utuh kepada orang tua sesuai dengan peraturan yang memang sudah kita berlakukan di sekolah ini, Pak Ebu. Oh, jadi kendalanya ini ada hubungannya dengan komunikasi dengan orang tua Orang ya, untuk tua. supaya lebih memahami kondisi sekolah. Betul. Oh iya, kalau begitu potensi risiko yang akan terjadi menurut Bapak apa saja, Pak? Oke. Sebetulnya kalau kita bicara potensi resiko yang akan terjadi cukup banyak, Bu. Namun bagi saya ada beberapa hal yang memang menjadi fokus utama. Resiko yang paling besar bagi saya pribadi adalah adanya sikap kritis dari orang tua dasar dasar hukum untuk melakukan perapihan rambut terhadap siswa mereka, terhadap anak mereka tentunya. Namun memang kendala ini
bisa kita antisipasi dengan pemahaman yang memang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang kedua, kendala yang kedua adalah dari siswanya tersebut. Kadangkala siswa itu tidak paham bahwa fungsinya untuk apa sih rambut itu dirapikan. Memang ada hubungannya antara kepintaran dengan rambut gondrong atau panjang. Sebetulnya kita paham juga bahwa hal tersebut memang tidak ada kaitannya dengan kognitif dari siswa, tapi akan berkaitan erat dengan habit mereka dalam penampilan tentunya, yang mana penampilan ini kaitan dengan sikap, penampilan, itu menjadi penilaian utama bagi industri yang nanti akan menerima mereka sebagai karyawan. Dan tentunya akan menjadi sulit bagi mereka untuk merubah apabila tidak kita mulai dari sekarang, seperti itu. Oh ya Pak. Berarti tadi resikonya ada 2 ya, Ya, dari orang tua dan murid. betul. Oke. Apakah ada peluang solusi yang menurut Bapak yang beresiko rendah? Sebetulnya ada, Bu. Eh, saya pikir bahwa solusi yang paling rendah adalah dengan adanya kegiatan sosialisasi. Kita mengundang nih orang tua ke sekolah untuk melakukan kegiatan sosialisasi dampak dari kebiasaan mereka berambut gondrong. Kita mungkin terangkan, nih orang yang bersekolah itu tampilannya seperti ini. Kita bandingkan dengan contoh orang yang tidak bersekolah dengan tampilan seperti itu misalkan. Mungkin dari situ orang tua bisa paham, oh ternyata orang yang berpendidikan itu seperti ini ya, enggak itu seperti ini, bisa dibedakan. Kemudian mungkin resiko rendah lainnya selain kita mensosialisasikan kepada orang tua, tentunya kita harus berangkat dari peraturan yang sudah dibentuk di pedoman tata tertib sekolah. Dari itu sih, Bu. Jadi yang bisa saya pahami kaitan solusi yang beresiko rendah. Oh ya. Dari kendala, resiko, dan peluang solusi yang sudah dijabarkan oleh Pak Dian tadi, jika kita nilai presentase ya Pak, kira-kira berapa nilai resikonya jika menggunakan skala 1 sampai 10? Kalau misalkan kita bicara resiko ya, kita kaitkan dengan penilaian kita dari rentang 1 sampai 10, mungkin dengan mengundang orang tua melakukan sosialisasi, resikonya berada pada angka sekitar 70% lebih rendah lah, Bu. Artinya insya Allah mudah-mudahan kegiatan tersebut memiliki resiko yang rendah, di mana mungkin setelah kita lakukan sosialisasi, orang tua jauh lebih paham kaitan dengan tujuan yang akan kita lakukan. Amin ya Pak ya, semoga. Selanjutnya, resiko yang menurut Bapak rendah tersebut, menurut Bapak yakin efektif untuk direalisasikan? Untuk saat ini sangat yakin sih, Bu. Karena seperti kita tahu bahwa komunikasi itu dibangun secara efektif untuk menghasilkan tujuan yang memang kita harapkan. Artinya setidaknya ada 3 pencapaian pendidikan itu, di mana komunikasi antara sekolah dengan orang tua dengan siswanya, siswa dengan pihak sekolah juga. Nah, artinya dengan kita mengundang orang tua, setidaknya komunikasi itu bisa terbangun dengan harapan meminimalisir terjadinya kesalahan persepsi atau kesalahan konsepsi yang memang dari tujuan awal kita bentuk. Iya. Sepertinya pembahasan kita ini semakin menarik ya Pak. Saya menjadi semakin penasaran. Kira-kira nanti siapa yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut?
Di benak saya saat ini yang terpikirkan bahwa yang terlibat di kegiatan ini yang pertama tentunya peran dari kepala sekolah ya, di mana di sini mungkin izin kepala sekolah merupakan putusan utama terlaksananya kegiatan sosialisasi ini. Kemudian tentunya ada komite sekolah yang mungkin akan kami libatkan sebagai jembatan penghubung antara pihak sekolah dengan orang tua. Kemudian yang ketiga tentunya ada, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang memang terlibat untuk mensosialisasikan kaitan dengan pentingnya disiplin berpenampilan, kemudian tentunya orang tua yang kita undang, yang tentunya kita harapkan tidak mau diwakili oleh pihak manapun. Mungkin itu saja sih Bu yang di benak saya saat ini terfikir untuk dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Oh iya. Dari pihak-pihak yang tadi dilibatkan oleh Pak Dian, kira-kira tahapan rencana pelaksanaan yang tepat menurut Bapak itu seperti apa, Pak? Tahapan yang pertama yang akan saya lakukan saat ini di pikiran saya yang pertama adalah saya harus meminta izin dulu kepada, kepala sekolah dengan menceritakan kondisinya seperti ini, kemudian sedikit memberikan masukan ataupun saran rencana untuk mengundang orang tua, kemudian melibatkan komite, kemudian berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah kaitan dengan, sosialisasi, pentingnya, disiplin kaitan dengan berpenampilan, kemudian, menurut saya hal lainnya, ya saya harap sih goals-nya adalah adanya penerimaan dari orang tua sih di akhirnya itu kaitan dengan tujuan yang kita maksud tentunya. Oh, seperti itu ya. Yang saya dapat simpulkan dari jawaban Pak Dian tadi, berarti intinya membangun komunikasi dan kolaborasi seperti itu ya, Pak. Ya, betul Jadi itu, kita Bu. melibatkan kepala Mhm. sekolah, komite, wakasek, dan kalau bisa dengan rekan-rekan juga ya. Iya. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi nih Pak, bagaimana ya cara meyakinkan orang tua siswa agar percaya aturan tersebut baik untuk anaknya? Oke, ini yang menarik bagi saya, Bu, sebetulnya tantangan yang konkret lah buat saya untuk dilakukan. Jadi di benak saya saat ini untuk meyakinkan orang tua siswa yang pertama kita ngambil contoh siswa yang memang udah berpenampilan sangat standar, rapih lah gitu dengan potongan 3, 2, 1 tadi rambutnya. Kita bawa, kita, apa namanya, tunjukkan kepada orang tua ini siswa yang memang sudah standar layak berpenampilan sesuai dengan, apa, industri. Kemudian saya ambil juga salah satu contoh siswa yang memang masih belum standar dalam berpenampilan, terutama dalam kita kasih contoh bahwa ini siswa yang memang sudah standar, ini yang belum. Dari situ rasanya orang tua bisa menyimpulkan secara apa ya, sementara bisa menyimpulkan bahwa mana yang berpenampilan baik, mana yang tidak. Kemudian di situ, pihak sekolah bisa mensosialisasikan tujuannya apa, kemudian tindakan yang akan kami lakukan seperti apa, tentunya yang terukur, kemudian kita mengembalikan lagi kepada orang tua, apakah siap siswanya untuk kita ubah menjadi lebih baik seperti yang ada di depan, tentunya sudah standar tadi. Ketika kesepakatan itu muncul, baru kita bisa melakukan eksekusi untuk merapikan seluruh siswa sesuai dengan standar berpenampilan, terutama rambut yang memang tentunya sudah tercantum pada pedoman tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Wah, luar biasa ini pemikirannya Pak Dian. Ternyata untuk meyakinkan orang tua itu kita perlu adanya contoh dulu ya. Ada Betul. contoh A,
contoh B, sehingga orang tua ini dapat mengukur mana yang baik, mana yang buruk, lalu bisa dari penilaian tersebut mempertimbangkan kesiapan mereka untuk membuat kesepakatan dengan sekolah. Wah, saya setuju nih Pak, menarik sekali ya pendapatnya. Semoga nanti bisa dilaksanakan dan orang tua pun setuju gitu. Yang membuat saya semakin tertarik nih Pak, kira-kira kapan ya akan dilaksanakan pelaksanaan kegiatan tersebut? Oke, baik Bu. Jadi untuk kegiatan sosialisasi ini, rencana saya akan mungkin dilaksanakan setidaknya paling cepat itu 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan lah maksimal. Kenapa demikian? Karena memang di sini ada hal yang memang harus ditempuh dulu, yaitu komunikasi dengan kepala sekolah tentunya. Kemudian ada tahapan mengundang orang tua, di mana kita tahu bahwa tipikal atau kultur di sekolah kita orang tuanya tidak bisa diundang secara mendadak. Artinya kita kasih waktu 1 hari untuk mempersiapkan agar orang tua bisa hadir secara menyeluruh ke sekolah. Seperti itu. Jadi sekitar 4 hari lah ke depan kita bisa mulai dilaksanakan kegiatan tersebut. Jadi Bapak sudah memahami sekali ya tentang permasalahannya seperti apa, solusinya akan dibentuk seperti apa, terus tahapannya juga seperti apa, dan rencana pelaksanaannya akan dilakukan sesegera mungkin ya, paling lambat 3 hari ya dari Betul. sekarang. Ya. Lalu menurut Bapak nih, solusi permasalahan yang sudah diperoleh seperti apa? Solusi permasalahan yang sudah diperoleh bagi saya adalah setelah diskusi itu saya harus mengundang orang tua melalui izin kepala sekolah tentunya dengan melibatkan tadi komite, Kemenwakasek, kemudian kepala sekolah yang tentunya siswa dan orang tua. Seperti itu sih, Bu. Oh iya, dari yang tadi sudah Bapak sampaikan sangat terencana sekali ya Pak. Saya jadi sudah bisa menyimpulkan bahwasanya Pak Dian ini sudah menemukan solusinya sendiri ya dari percakapan ini. Lalu jika aksi Bapak sesuai dengan arah harapan, kira-kira bentuk komitmen yang akan dilakukan seperti apa Pak? Bentuk komitmen yang akan saya lakukan yang pertama adalah eh, melakukan sosialisasi tentunya kalau tercapai kita akan merapikan siswa sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua dan atas dasar pedoman tata tertib. Kemudian setelah itu terlaksana tentunya akan melakukan screening secara berkala dalam tempo waktu setidaknya 1 bulan sekali untuk mengecek kerapihan rambut siswa. Ketika 1 bulan ke depan itu terjadi ada rambut panjang, kita rapikan kembali, kita standarkan melalui koordinasi dengan ketua program keahlian masing-masing. Jadi yang mengeksekusinya tidak lagi dari pihak kesiswaan atau guru, akan tetapi kita limpahkan kepada pihak program keahlian masing-masing. Dan tentunya pengawasannya itu tidak hanya 1 bulan sekali dan tentunya melibatkan seluruh guru untuk sistem pengawasan. Tidaknya seperti itu sih, Bu, bentuk komitmennya. Pokoknya untuk kedepannya harus ada continue dan pengawasan ya serta kolaborasi. Ya. Ngomong-ngomong nih Pak, setelah kita ngobrol panjang lebar dalam coaching ini, bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah sih, Bu. Artinya dengan diskusi ini tanpa sadar kok saya merasa mendapatkan solusi dari diri saya pribadi juga. Artinya dari beberapa pertanyaan yang Ibu tanyakan kepada saya ternyata rasanya bisa saya jawab juga dan itu menjadi solusi sementara bagi saya untuk dilakukan. Luar biasa, Bu. Ini artinya sangat membantu juga diskusi ini ya.
Kalau begitu, Pak Dian sudah mengetahui langkah selanjutnya seperti apa, dan tentunya ini juga bukan berasal dari saya ya Pak solusinya. Ternyata ada dalam diri Pak Dian sendiri. Mungkin karena waktu kita terbatas ya Pak, masih ada kesibukan lain. Mungkin Pak Dian atau saya, ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Cukup, terima kasih banyak Bu. Ini sangat luar biasa sudah membantu saya pribadi untuk pemecahan masalah ini. Mungkin itu saja sih Bu yang bisa saya bisa saya sampaikan kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Iya, terima kasih juga Pak. Saya tunggu ya Pak informasi selanjutnya terkait tindak lanjut Bapak ini. Karena saya Baik, sangat penasaran ini Pak ya. iya siap. Saya cukupkan saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lilik dan Bapak Dian ya atas praktik coachingnya luar biasa. Ya, izin saya kembali bertanya kepada Ibu Lilik, indikator apa Ibu yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan di coaching tadi? Jika saya lihat ya Pak, coachingnya Ya, sudah dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. iya, iya, iya. Jadi hasil dari pengamatan saya juga memang dari kegiatan coaching tadi sudah memuat alur tirtanya ya, sudah baik. Gimana alur tirtanya dari mulai tujuan ya, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab sudah baik Ibu. Pertanyaan juga yang diajukan berbobot. Kira-kira apa lagi Ibu yang mau dikembangkan? Apa ya Pak, sepertinya sih sudah disampaikan di awal ya, bahwa Ya, indikatornya itu mendengarkan secara penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ke depannya Pak. baik, baik. Terima kasih Ibu Lilit dan Pak Dian. Pencapaiannya sudah bagus. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri perbincangan kita sore hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lilit, Bapak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Izin pamit, wabarakatuh. Ibu Terima kasih semuanya. Pak. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendrik, gimana? Baik Pak, hari ini saya izin untuk melaksanakan coaching ya Pak. Oke, siap Pak Hendrik. Sebagaimana sudah kita sepakati kemarin, bahwasanya hari ini Pak Hendrik akan melaksanakan kegiatan praktik coaching kan ya? Saya bertindak sebagai supervisor atau observer dan saya akan melihat serta mengamati dan menilai praktek coaching yang dilakukan hari ini tentunya. Dengan menggunakan alur tirta, di mana dari alur tirta yang meliputi tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu ya, Pak Hendrik. Betul Pak, betul Pak Dian. Namun sebelumnya kita melakukan observasi kegiatan